Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai hukum kebaikan dikalahkan hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, sesungguhnya di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam jiwa kita, mempunyai kehendak yang baik. Amin, saudara. Saudara, kita selalu di dalam jiwa kita, selalu kita memiliki kehendak yang baik. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Di sini kita boleh mendengarkan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, ya saudara, di dalam bahasa literaturnya adalah aku sebagai yang bersifat daging. Aku ini bukan aku jiwa, tetapi di literaturnya adalah daging maksudnya. Jadi kalau saya boleh ulang, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, maksudnya dagingku, tubuhku, maksudnya demikian. Tidak ada sesuatu yang baik. Saudara, di dalam tubuh kita tidak ada sesuatu yang baik. Saudara, tubuh kita disebut adalah ada hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa adalah memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan hukum maut memiliki kelemahan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam tubuh kita ini ada hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita tidak bisa, saudara-saudara, untuk dapat berbuat baik. Tubuh kita tidak bisa berbuat baik. Tubuh kita selalu mengajak kita untuk berbuat jahat. Coba saudara perhatikan sungguh-sungguh. Kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, siapa yang mengajak kita untuk berbuat jahat? Tubuh. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita, saudara, raba, rasa, itu yang ada di dalam tubuh kita. Itulah yang menggoda kita sehingga kita selalu berbuat jahat. Tetapi saudara-saudara, di firman Tuhan di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-18 ini dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi tubuh kita, di dalam tubuh kita tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sama sekali. Saudara-saudara, mengapa di dalam tubuh kita ini ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka iblis masuk di dalam tubuh kita berupa dosa. Saudara-saudara, oleh sebab itu di dalam tubuh kita selalu punya kecenderungan berbuat dosa, berbuat salah, berbuat jahat. Dan saudara-saudara, jadi kalau saudara mengikuti tubuh kita, saudara akan mengikuti hukum dosa dan hukum maut. Dan saudara akan selalu punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Nah, oleh sebab itu dikatakan di dalam Roma pasal 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Dalam tubuh kita tidak ada sesuatu yang baik. Ya, oke, haleluya. Saudara-saudara, dilanjutkan demikian. Sebab menghendaki yang baik, yang dimaksud yang menghendaki yang baik itu adalah jiwa kita. Di dalam jiwa kita berlaku hukum kebaikan. Ya, oleh sebab itu tubuh kita dikatakan berlaku hukum dosa dan hukum maut. Sedangkan di dalam jiwa kita, di dalam nyawa kita, hidup dari jiwa kita, maka berlaku yang namanya hukum
kebaikan. Oleh sebab itu judul kita, hukum kebaikan dikalahkan dengan hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi kebaikan, kehendak baik di dalam jiwa kita, saudara-saudara, itu dikalahkan dan selalu dikalahkan oleh hukum dosa dan hukum maut. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Maksudnya, saudara-saudara, walaupun kita ini menghendaki yang baik, jiwa kita, nyawa kita ini menghendaki yang baik, hidup jiwa kita ini menghendaki yang baik, tetapi tubuh kita, saudara-saudara, itu selalu melakukan yang jahat. Jadi, jiwa kita selalu dikalahkan oleh tubuh kita. Atau dengan kata lain, hukum kebaikan dikalahkan dengan hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara, mungkin saudara ingin untuk melihat, saudara-saudara, apakah di dalam jiwa kita itu ada hukum kebaikan? Kalau saudara lihat di ayat Roma pasal 7 ayat yang ke-18, di sini dikatakan menghendaki yang baik tetapi melakukan yang jahat, atau melakukan apa yang baik tidak, artinya melakukan yang jahat. Jadi kalau saudara perhatikan, selalu kita menginginkan menghendaki yang baik, tetapi tubuh kita selalu melakukan yang jahat. Saudara, kita akan lihat lagi di ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu jiwa kita, yaitu yang baik, yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jadi saudara-saudara, di dalam jiwa kita, di dalam nyawa kita berlaku hukum kebaikan, sedangkan di dalam tubuh kita berlaku yang namanya hukum dosa dan hukum maut. Kalau saudara perhatikan di ayat 21, demikian aku dapati hukum ini. Maksudnya adalah hukum ini mengacu kepada ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan di ayat 20? Yaitu, jadi jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, ya, melakukan apa yang tidak aku kehendaki, yang dikehendaki selalu yang baik, tapi yang kita lakukan selalu yang jahat, maka bukan lagi aku yang melakukan, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi saudara, jiwa kita selalu menghendaki hukum kebaikan, tetapi tubuh kita selalu melakukan yang jahat, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Oleh sebab itu di ayat 21 dikatakan, demikian aku dapati hukum ini. Yang dimaksud hukum ini adalah hukum daging, hukum dosa dan hukum maut. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, kalau aku jiwaku ingin melakukan yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi tubuh ini selalu melakukan yang jahat. Ayat 22. Sebab di dalam batinku, maksudnya di dalam batinku itu adalah jiwa. Sebab di dalam jiwaku, nyawaku, aku suka hukum Allah. Saudara-saudara, kalau saudara pikir-pikir begitu, semua peraturan di dalam firman Tuhan itu selalu baik. Dan kita setuju. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Jiwa. Nyawa kita. Ya, manusia lama kita. Itu setuju. Ya, walaupun saudara belum kenal Yesus, saudara setuju bahwa firman Tuhan, hukum Allah, hukum yang tertulis, ini baik. Saudara, dikatakan, sebab di dalam batinku,
di dalam jiwaku, di dalam nyawaku, walaupun nyawa kita masih manusia lama, belum manusia baru, ya saudara, aku suka hukum Allah. Artinya, di dalam jiwa kita berlaku yang namanya hukum kebaikan. Karena dia suka firman Tuhan. Amin, saudara. Ya. Hukum yang tertulis. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, udah jelas sekali sekarang. Ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Apa saudara di dalam tubuh kita melihat hukum lain? Ada hukum dosa dan hukum maut. Jadi yang kecenderungannya selalu berbuat dosa. Coba saudara, saudara menghendaki tiap pagi berdoa. Jiwa saudara yang menghendaki. Setuju? Setuju. Tetapi saudara-saudara, kenapa saudara nggak berdoa? Kalah sama tubuh saudara. Karena berlaku iblis dan sifat iblis yang disebut dosa tadi masuk di dalam tubuh kita ini. Tubuh kita ini saudara-saudara adalah tubuh dosa. Tubuh yang suka melakukan dosa dan lemah untuk melakukan kehendak Tuhan yang kita setujui di dalam jiwa kita. Jadi siapa ya yang membuat kita itu kalah terus, selalu melakukan yang jahat? Kehendak yang baik ada padaku, tetapi aku selalu melakukan yang jahat. Ya, saudara-saudara, dikatakan, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Nah, itulah judul kita. Ya, hukum dosa dan hukum maut mengalahkan hukum kebaikan. Hukum yang setuju dengan firman Allah. Berjuang melawan hukum akal budiku. Ya. Di dalam tubuh kita ada hukum lain. Hukum dosa. Hukum maut. Yaitu sifat iblis yang masuk di dalam diri kita, tubuh kita. Maksudnya. Dan itu membuat kita selalu cenderung berbuat dosa. Berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Jadi sebetulnya saudara hidup ini menderita enggak saudara? Ayo saya mau tanya sama saudara. Menderita enggak saudara? Iya loh, kehendak yang baik ada padaku, tetapi selalu aku melakukan yang jahat. Aku kepingin berhasil, tetapi kok hasilnya nggak ada. Ya saudara-saudara. Jadi itu maksudnya. Kehendak jiwa, akal budi kita, saudara-saudara, nyawa kita walaupun manusia lama kita, itu selalu cenderung berbuat baik. Setuju dengan firman Tuhan. Maka itu dinamakan berlaku hukum akal budi. Sedangkan tubuh kita itu yang terus-menerus melawan dan menjadikan hukum akal budi kita yang kebaikan itu menjadi tawanan hukum dosa dan hukum maut. Menjadi tawanan tubuh kita. Saudara-saudara, saudara pasti bilang, aku pengen rajin. Siapa yang bilang rajin? Jiwa, hukum akal budi. Kehendak saudara, yaitu ada di dalam jiwa, di dalam nyawa saudara, di dalam manusia lama saudara sekalipun. Tetapi kenapa kita berbuat jahat? Berbuat sebaliknya. Karena hukum kebaikan, hukum dosa dan hukum maut. Daging ini saudara mengalahkan, menawan hukum akal budi, yaitu jiwa kita atau nyawa kita atau manusia lama kita sekalipun yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Hukum
dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Terus, saudara, apa yang dikatakan di ayat yang ke-24? Aku manusia celaka. Saudara, kenapa kita manusia celaka, saudara-saudara? Kita manusia celaka, kehendak yang baik ada padaku, tetapi yang jahat itulah yang aku lakukan. Kehendak yang baik yang aku kehendaki, tetapi menjadi tawanan daripada tubuh, hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara perhatikan, sebelum saudara menjadi anak Tuhan, sebelum saudara percaya kepada Yesus, sementara saudara masih menggunakan nyawa yang lama, yaitu masih ada kepribadianmu sendiri, ya, itu pun saudara masih mempunyai kehendak yang baik. Kehendak yang baik di dalam kita. Amin, saudara. Selalu. Maka itu orang stres. Maka itu aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang dapat melepaskan jiwaku dari tubuh maut ini? Stres. Ayo saudara, alami enggak? Iya, pasti kita alami semua. Mari saudara kita lihat ayat 25. Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya, Dia yang mati, Dia yang bangkit, sehingga kita mengakui kita telah mati bersama Dia. Kita telah bangkit bersama Dia. Saudara, dan apa yang terjadi? Maka kita mengasihi Dia. Kita percaya kepada Dia. Kita mengasihi Dia. Kemudian apalagi saudara yang saudara lakukan? Tuhan, aku mengasihimu. Aku mau mempersembahkan hidupku kepadamu. Saudara-saudara, engkau menjadi hambanya Tuhan. Hamba kebenaran. Dulu saudara menjadi hamba dosa. Aku saudara menjadi hambanya tubuh yang berdosa, hukum dosa dan hukum maut tadi. Aku saudara menjadi hamba. Tetapi setelah saudara mendengar akan kebenaran Tuhan, kemudian saudara merasa, Tuhan, aku berhutang budi. Sekarang aku mau menjadi hambamu, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Aku mengasihi engkau. Engkau adalah satu-satunya sasaran di dalam sasaran kasihku kepadamu. Saudara, kenapa kok Tuhan bisa masuk di dalam roh saudara? Karena saudara sudah bilang, aku hambamu. Dia Tuhan, Dia ngatur dalam hidup kita. Dia masuk di dalam roh kita. Setelah Dia masuk di dalam roh kita, saudara, secara status saudara sudah dikuduskan. Tetapi saudara dan saya harus melatihnya. Melatih melalui apa saudara? Kekudusan saudara harus saudara minta tolong kepada Roh Kudus. Sementara saudara percaya kepada status saudara bahwa saudara adalah tubuhnya Tuhan. Saudara dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di dalam saudara terus dicobai oleh daging saudara ini, tubuh saudara ini, saudara harus selalu minta tolong pada Roh Kudus. Sebentar, saya akan mundur dari apa yang saya katakan ini. Ayat 26. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Secara akal budi, kita setuju firman Allah. Selalu kita menghendaki apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Benar Tuhan, itu yang ku mau. Itu yang ku mau. Oleh sebab itu, saudara, ketika saudara percaya Yesus, saudara sudah menyerahkan hidup saudara, kehendak saudara menyerahkan seluruh tubuh saudara kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan kan masuk, saudara dikuduskan. Saudara, itu enggak sesederhana itu. Saudara harus melatih watak saudara. Ya, watak saudara.
harus dilatih untuk melawan apa saudara? Tubuh. Dikatakan ini. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi sebagai manusia yang bersifat daging aku melayani hukum dosa. Jadi tubuhku, saudara-saudara, daging ini melayani hukum dosa. Jiwaku melayani hukum Allah. Menang mana saudara? Ya, tadi kan bilang, celakalah aku menjadi tawanan hukum dosa. Ya, tadi di ayat 23 dikatakan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yaitu hukum dosa, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan. Aku ini adalah jiwa kita menjadi tawanan hukum dosa di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi kita kalah. Saudara, walaupun saudara sudah terima Yesus, saudara sudah menjadi manusia baru, walaupun status saudara sudah dikuduskan, walaupun saudara statusnya adalah memiliki kehidupan Allah, tetapi saudara-saudara, kalau saudara tidak terus-menerus bergaul dengan Dia, kalau saudara melawan daging, gak minta tolong kepada Roh Kudus, kalau saudara, walaupun saudara katakan, aku ini kudus karena status. Kenapa status? Karena Tuhan sudah tinggal di dalam rohku. Jadi aku ini rumahnya Tuhan, aku ini kudus. Aku ini manusia baru. Tetapi perhatikan baik-baik saudara. Yo, setelah jadi anak Tuhan masih kalah enggak sama tubuh saudara? Kalah, masih kalah. Kapan menangnya? Kalau saudara terus-menerus minta tolong kepada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudara dan saya harus bergaul. Yang pertama, saudara harus tetap mengakui bahwa saudara adalah kudus berdasarkan status. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih atas statusku. Tetapi itu enggak cukup. Saudara harus minta tolong kepada Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tolong aku. Saudara, kalau saudara terus bergaul dengan Allah, saudara akan menjadi seperti Henokh. Ya, saudara akan menjadi kudus. Saudara-saudara, saudara akan seperti Elia. Saudara menjadi kudus karena dia bergaul dengan Allah. Bahkan sampai dia diangkat oleh Tuhan. Oh, haleluya, ya kan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi sebagai manusia yang bersifat daging melayani hukum dosa. Hati-hati. Walaupun saudara dan saya sudah dikuduskan oleh Allah, karena Roh Allah sudah masuk di dalam roh kita. Dia sudah berhuni di dalam roh kita. Dan bahkan dia sudah meresapi jiwa kita. Dari roh kita ke jiwa kita. Ada hidupnya Allah. Sehingga saudara berkata, aku manusia baru. Tetapi saudara-saudara, walaupun saudara sudah mengakui, saudara sudah percaya, saudara sudah mengakui, dan bahkan saudara mengucap syukur atas status yang Allah berikan kepada saudara. Melalui doa dan firman, engkau dikuduskan. Ya, melalui mengakui. Tetapi saudara-saudara, engkau perlu bergaul dengan Roh Kudus. Mengapa saudara? Ketika hidupnya Allah ada di dalam rohmu, biarlah engkau mengakui. Dengan mengakui, saudara-saudara, aku adalah kudus. Aku manusia baru. Saudara-saudara, roh Allah yang ada di dalammu, hidupnya Allah itu meresapi sampai ke jiwamu. Sehingga saudara-saudara, engkau menjadi manusia baru. Dan kalau saudara menjadi manusia baru, saudara, walaupun saudara sudah mengucap syukur, tapi di sini masih mencobai. Apa ini di sini?
Hukum dosa dan hukum maut, kecenderungan berbuat dosa selalu mencobai jiwa kita. Apa yang harus engkau lakukan? Minta tolong dengan Roh Kudus supaya hidup. Makin engkau dicobai oleh dagingmu, makin engkau menarik hidupnya Allah di dalam jiwamu. Makin engkau dicobai, makin engkau menarik sehingga engkau menjadi kudus secara watak, kudus secara karakter. Walaupun ada sifat Allah di dalam manusia baru kita, di mana karakter kita sudah kita kuburkan bersama-sama dengan Yesus, yang dihidupkan bersama-sama Yesus adalah kehidupan jiwa kita, jadi menjadi manusia baru tanpa sifat manusia lama kita, manusia kita yang lama, tetapi sudah dengan sifatnya Allah. Tapi sifatnya Allah yang ada di dalam kita, saudara-saudara, itu perlu dipertumbuhkan. Kehidupan Allah di dalam kita perlu kita pertumbuhkan. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya jiwamu menyatu dengan hidupnya Allah. Makin banyak, makin banyak. Oleh sebab itu, kalau engkau dicobai tubuh, harus bergaul dengan Roh Kudus. Mari kita lihat di ayat yang kedua, pasal 8 ayat yang kedua. Sebab roh yang memberi hidup, roh itu adalah rohnya roh besar. Roh yang memberi hidup, maksudnya adalah hukum kehidupan. Ya, hukum kehidupan Allah. Roh yang memberi hidup. Bahasa literaturnya adalah roh kehidupan. Artinya roh Allah, kehidupan daripada roh Allah atau hukum kehidupan. Di dalam roh kita berlaku hukum kehidupan. Saudara-saudara, jadi sebab roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Tuhan Yesus yang membuat kita merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi satu-satunya, dialah satu-satunya. Ya, Yesus adalah satu-satunya yang menolong kita. Bagaimana caranya, saudara? Caranya tadi, apa yang dikatakan tadi dengan firman Tuhan? Bahwa ketika engkau tahu akan kebenaran, apa yang dikatakan oleh Alkitab, engkau percaya, dan bahwa engkau tahu engkau dikasihi, dia mati bagimu, dia bangkit bagimu. Engkau percaya dan engkau kemudian berkomitmen, aku mau mengasihi Tuhan. Setelah aku mengasihi Tuhan, saudara-saudara, engkau menjadi hamba kebenaran, hambanya Tuhan. Dia mengatur hidup kita karena engkau mengasihi dia. Dia mengatur hidup kita. Kemudian dia masuk di dalam roh kita. Kita menjadi rumahnya, roh kita menjadi rumahnya. Dia tinggal di dalam kita. Dan roh Tuhan inilah yang kemudian mengalir. Kalau saudara, roh Tuhan inilah yang ketika engkau percaya bahwa engkau telah dibaptis, engkau telah mati bagi dia dan hidup bagi dia, maka roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita itu mengalirkan kehidupannya pada jiwa kita, pada kehidupan jiwa kita. Sehingga di dalam kehidupan jiwa kita itu ada kehidupan Allah, ada pribadi Allah di situnya. Nah, saudara-saudara, itu karena status. Ya, status karena engkau telah mati bersama dia, bangkit bersama dia, engkau telah mengakui bahwa engkau adalah manusia baru. Tapi walaupun engkau sudah mengucap syukur, tapi ingat, engkau harus terus bertumbuh. Hidupnya Tuhan bertumbuh di dalam rohmu ke jiwamu. Sampai jiwa kita, saudara, dapat mengalahkan apa, saudara? Daging. Jadi itulah yang namanya pertumbuhan. Saudara-saudara, pertumbuhan kehidupan Allah dari rohmu kepada jiwamu. Sehingga sebab roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Kenapa ini kok tak berdaya? Tubuh ini jadi tak berdaya. Hukum dosa dan hukum maut itu tak berdaya. Bukan dilawan saudara-saudara, tetapi karena engkau memperhidupkan Tuhan tidak sekedar di dalam rohmu, tetapi juga di dalam akal budimu. Tidak sekedar di dalam hukum kehidupan, tetapi hukum roh kehidupan, tetapi juga di dalam hukum kebaikan. Amin. Dan itu saudara, itu yang melumpuhkan dosa, hukum dosa dan hukum maut di dalam diri kita. Sehingga di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6, Roma pasal 6 ayat yang ke-6, saudara akan punya pengalaman yang luar biasa. Ya. Punya pengalaman. Karena kita tahu, Roma pasal 5 ayat ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita, ya, kita dulu manusia lama. Nyawa kita dulu nyawa dengan kepribadian kita. Hidupnya jiwa kita dengan kepribadian kita, dengan kesenangan kita. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita, saudara-saudara, tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, maka saudara dan saya mati bersama Dia. Nyawanya yang lama dengan kepribadiannya yang lama dikuburkan. Yesus bangkit, tapi kepribadian yang lama tidak dibangkitkan. Hanya hidupnya jiwa kita yang dibangkitkan, tetapi dihidupi oleh kehidupan Allah sebagai sumber kehidupan daripada hidup nyawa kita yang baru. Dan sekarang bukan dengan kepribadian yang lama, tetapi kepribadian yang baru dengan kesukaan yang baru, yaitu kesukaan Tuhan. Maka itu disebut manusia baru. Walaupun demikian, saudara harus tetap pikul salib. Artinya, saudara-saudara, saudara harus selalu minta tolong kepada Roh Kudus apabila daging itu mencobai. Lama-lama hukum dosa dan hukum maut di dalam tubuhmu makin lemah. Maka lama-lama tidak berdaya sama sekali. Itulah sebabnya dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya, disalibkan artinya minta tolong kepada Roh Kudus. Jiwa kita minta tolong kepada Roh Kudus supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, hilang lama-lama. Walaupun saudara dulu pezina, jadi nggak pezina. Walaupun saudara dulu perampok, jadi nggak perampok. Siapa yang bisa mengubah kita? Hanya roh kehidupan, roh Yesus Kristus yang masuk di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kita dibaptis, memperbarui atau menjadikan manusia lama kita, nyawa kita yang lama diganti dengan nyawa yang baru. Yaitu maksudnya nyawa lama itu dengan sifat lamanya, nyawa yang baru itu maksudnya sifat lamanya tetap dikuburkan, sifat barunya bukan sifat kita, tapi sifatnya Yesus. Berikut dengan hidupnya Yesus sebagai sumber kehidupan. Jadi supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, ada kabar baik. Amin saudara, ada kabar baik. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudara bisa punya pengalaman yang luar biasa. Bagikan pengalaman ini kepada orang lain. Kalau saudara sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita tutup mata kita. Kita berdoa. Hinarala sando, hinarala sangko, hinara sando, nekenara sando. Bagi saudara yang putus asa, bagi saudara yang putus asa, jangan engkau putus asa. Ada roh Tuhan, ada roh Yesus yang akan masuk di dalam rohmu dan akan meresapi jiwamu. Dan kalau engkau selalu bergaul dengan Roh Kudus,
maka akan makin banyak kehidupan Tuhan yang ada di dalam jiwamu. Makin banyak kepribadian Tuhan yang ada di dalam jiwamu. Ketika hukum dosa dan hukum maut itu mulai menguasai, tetapi saudara tetap percaya bahwa di dalam dirimu engkau adalah manusia baru. Akui bahwa engkau manusia baru. Ada sifat Allah, ada kehidupan Allah. Ucapkan syukur kepada Dia, ucapkan syukur kepada Tuhan saudara. Ayo saudara, angkat tanganmu. Tuhan, selama ini aku putus asa, selama ini aku merasa celaka, aku selalu dikalahkan, jiwaku selalu dikalahkan dengan tubuhku. Ada kabar yang baik. Kalau engkau putus asa, engkau mengatakan aku manusia celaka karena engkau selalu dikalahkan oleh tubuhmu. Ada kabar baik. Terimalah Yesus. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, sekarang aku menemukan jalan keluar. Karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku, supaya aku tidak menjadi hamba hukum dosa dan hukum maut. Ayo saudara, hinaralah sande. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, hinara sande. Ayo saudara, angkat tanganmu. Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku persembahkan seluruh hidupku kepadamu. Hinara sande, hiraha sande, rasa ratanderele kando inorolose. Inarala tanderele kando, ye 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 ye. Inarala se, ye ye. Inarasando, ye rakandene kerele sando, rahase. Ada kabar baik saudara, ada kabar baik. Inorosandene kerele sando, rala sanda. Angkat tanganmu, terima Yesus. Terus bergaul dengan Roh Kudus. Oh, kau akan bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Rala wasandere kaniana karalase, rahase. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi dan memberkati kami. Kami bukan manusia yang terhilang, tetapi kami telah ditemukan Tuhan kembali. Dan kami semua adalah milik Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara, apabila saudara kurang memahami akan apa yang dikhotbahkan ini, saudara dipersilahkan untuk mengikuti Zoom pagi, siang, dan malam. Dijamin saudara pasti tertolong. Bukan saja mengerti, tetapi bukan saja mengerti atau mengingini, menghendaki yang baik jiwa saudara, tetapi saudara dapat mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Bukan itu saja, hukum dosa dan hukum maut akan hilang kuasanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.